Halo pemirsa, kali ini No Hub News akan membahas runtuhnya Kekaisaran Romawi. Penyebab sebenarnya? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita jelajahi penyebab sebenarnya di balik jatuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, raksasa sejarah yang menguasai Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah selama berabad-abad, runtuh pada 476 M setelah serangkaian krisis yang mengguncang fondasinya. Dari kota megah, dengan kolosium hingga legiun tak terkalahkan, Romawi adalah simbol kekuatan dan kemajuan. Namun, apa yang menyebabkan keruntuhan imperium ini? Apakah invasi barbar, krisis ekonomi, korupsi elit, atau kombinasi kompleks? Mengapa keruntuhan ini tetap relevan bagi dunia modern? Dan bagaimana teori kontroversial membentuk pemahaman kita? Mari kita jelajahi penyebab sebenarnya di balik jatuhnya Kekaisaran Romawi, dari fakta arkeologi hingga spekulasi yang memicu perdebatan. Konteks Kekaisaran Romawi. Pada puncaknya di abad ke-2 M, Kekaisaran Romawi membentang dari Skotlandia hingga Mesopotamia, menguasai 5 juta kilometer dan 70 juta jiwa, sekitar 20% populasi dunia saat itu. Roma, ibu kota dengan 1 juta penduduk, punya akueduk, jalan, dan amfiteater yang tak tertandingi. Pax Romana, 27 SM 180 M, bawa kemakmuran, dengan perdagangan dari Tiongkok hingga Afrika. Sistem hukum, administrasi, dan militer, dengan 28 legiun, masing-masing 5.000 prajurit, jaga stabilitas. Namun, tanda-tanda keruntuhan mulai muncul pada abad ke-3 M, ketika krisis politik, ekonomi, dan sosial goyahkan imperium. Kekaisaran terbagi dua pada 285 M oleh Diocletianus. Barat, berpusat di Roma, dan Timur, berpusat di Konstantinopel. Barat jatuh pada 476 M saat Raja Barbar Odoacer depak kaisar terakhir, Romulus Augustulus, sementara Timur, Bizantium, bertahan hingga 453 M. Fokus kita adalah Barat, yang runtuh akibat kombinasi faktor internal dan eksternal, didokumentasikan melalui koin, inskripsi, dan reruntuhan seperti Forum Romawi. Penyebab internal keruntuhan krisis politik dan korupsi. Instabilitas kepemimpinan melemahkan Roma. Abad ke-3 M lihat 26 kaisar dalam 50 tahun, krisis abad ke-3, banyak dibunuh atau digulingkan. Prajurit sering pilih kaisar berdasarkan suap, bukan kompetensi. Korupsi merajalela, pejabat jual jabatan, dan pajak dialihkan ke kantong pribadi. Inskripsi dari Pompei tunjukkan suap umum bahkan di tingkat lokal. Birokrasi membengkak, dengan 30.000 pegawai pada abad ke-4 M, tingkatkan beban pajak hingga 40% pendapatan rakyat. Picu ketidakpuasan. Kelemahan ekonomi. Inflasi parah akibat devaluasi mata uang. Denarius, awalnya 95% perak pada abad ke-1 M, jatuh ke 5% pada abad ke-3 M, sebabkan harga naik 1.000% untuk gandum. Ketergantungan pada budak, 30% populasi, hambat inovasi teknologi. Ketika perang kurangi pasokan budak, pertanian dan pertambangan kolaps, kurangi PDB Romawi 20% pada abad ke-4 M. Perdagangan jarak jauh, seperti sutra dari Tiongkok, keringkan cadangan emas, sebabkan defisit perdagangan tahunan 100 juta sestertius, dekadensi sosial dan penurunan populasi. Epidemi, seperti wabah Antonine, 165-180 M, bunuh 10% populasi, 7 juta jiwa, lemahkan tenaga kerja dan militer. Wabah Justinian, 541 M, perparah krisis di timur. Urbanisasi dan sanitasi buruk tingkatkan kematian. Analisis tulang dari makam Romawi tunjukkan 50% anak tak capai usia 5 tahun. Penurunan semangat sipil, warga kaya hindari wajib militer, dan pajak tinggi dorong petani kabur, tinggalkan 30% lahan pertanian kosong pada abad ke-4 M. Penyebab eksternal keruntuhan. Invasi barbar. Suku-suku Germanik seperti Visigoth dan Vandal tekan perbatasan sejak abad ke-3 M. Pada 410 M, Visigoth pimpinan Alaric Karung Roma, pertama kali dalam 800 tahun. Hun, dipimpin Attila, serang Eropa pada 440-an M, paksa Roma bayar upeti 2.100 nakil emas tahunan, kuras kas negara. Bukti arkeologi, seperti senjata Germanik di perbatasan Danube.
tunjukkan barbar makin terorganisir. Adopsi taktik Romawi. Pada 476 M, Odoacer, Raja Heruli, kuasai Italia tanpa perlawanan besar. Overekspansi militer. Kekaisaran terlalu luas untuk dijaga. Perbatasan 9.000 km butuh 300.000 prajurit. Habis 50% anggaran tahunan, 500 juta sestertius. Kekalahan di pertempuran Adrianople, 378 M, lawan Goth, yang bunuh Kaisar Valens dan 20.000 prajurit, tunjukkan kelemahan legiun. Ketergantungan pada tentara bayaran barbar, hingga 40% pasukan pada abad ke-4 M, kurangi loyalitas. Banyak tentara bayaran belot, seperti Frank di Galia. Faktor lingkungan, perubahan iklim, dengan pendinginan Eropa nolwa, homamala degradata pada abad ke-3 hingga 5 M dari inti es Greenland, kurangi hasil panen 15%, picu kelaparan di provinsi utara. Banjir dan kekeringan didokumentasikan di papirus Mesir, ganggu pasokan gandum ke Roma, yang butuh 400.000 ton tahunan untuk roti gratis. Pipa timbal di akueduk, temuan di Ostia, tingkatkan keracunan timbal, kurangi kesehatan warga, kadar timbal darah 50 UGDL versus aman 5 UGDL. Teori kontroversial. Selain faktor utama, teori lain muncul, kemunduran moral. Sejarawan kuno seperti Edward Gibbon, 1776, klaim dekadensi Romawi. Seperti pesta pora dan kemewahan, lemahkan semangat sipil. Tapi, bukti arkeologi seperti grafiti Pompei tunjukkan moralitas bervariasi, tak unik pada akhir Romawi. Kristenisasi. Beberapa bilang adopsi Kristen, Edik Milano 313 M, alihkan fokus dari militer ke gereja, dan larang ritual pagan lemahkan tradisi. Namun, Kristen juga satukan kekaisaran di bawah Konstantinus, dan Timur yang Kristen bertahan 1000 tahun lagi. Teori konspirasi. Di media sosial, spekulasi liar kaitkan keruntuhan dengan rencana elit atau dewa marah. Netizen ramai, Romawi jatuh karena korupsi. Vers barbar cuma alasan. Ini ditolak ilmuwan, tapi tarik perhatian publik. Faktor tunggal versus kompleks. Beberapa teori modern, seperti model simulasi 2023, bilang keruntuhan akibat efek domino dari ekonomi, lingkungan, dan politik, bukan satu penyebab. Simulasi ini prediksi kolaps 80% kemungkinan saat 3+ faktor bersamaan. Debat ini cerminkan kerumitan merekonstruksi sejarah dari artefak, koin, dan teks seperti sejarah Augusta, yang sering bias pro-kaisar. Tantangan penelitian. Studi keruntuhan Romawi hadapi rintangan. Minim bukti. Banyak dokumen hilang akibat perang atau kebakaran, seperti perpustakaan Alexandria. Hanya 10% inskripsi Romawi, dari 300.000, utuh. Bias sumber. Teks kuno, seperti karya Ammianus Marcellinus, sering glorifikasi Roma atau demonisasi barbar, sulitkan objektivitas. Kerusakan situs. Reruntuhan seperti Forum Romawi rusak oleh penggalian abad ke-19 dan polusi modern. Konservasi butuh 100 juta per situs besar. Pendanaan. Arkeologi Romawi bersaing dengan isu modern, seperti krisis iklim. Suhu global naik 1,2 degree sejak 1900. Batasi dana untuk penggalian. Namun, teknologi bantu. Pemindaian LiDAR petakan kota terkubur seperti Pompei, analisis isotop koin ungkap inflasi, dan AI bantu terjemah inskripsi. Kolaborasi internasional seperti dengan Italia dan Tunisia tingkatkan akses data. Implikasi. Mengapa keruntuhan Romawi penting? Keruntuhan Romawi punya pelajaran abadi. Kerapuhan kekuasaan. Bahkan imperium terkuat bisa jatuh akibat krisis bertumpuk, relevan untuk negara modern dengan utang atau polarisasi politik. Studi 2025 kaitkan 30% pola Romawi dengan risiko ekonomi global saat ini. Warisan budaya. Hukum Romawi, bahasa Latin, dan arsitektur akueduk pengaruh Eropa modern. Bahasa Roman, seperti Spanyol dan Prancis, dipakai 800 juta orang. Koloseum tarik 7 juta wisatawan tahunan, tingkatkan ekonomi Italia. Lingkungan dan ketahanan. Krisis iklim Romawi ajar kita kelola sumber daya. Teknologi irigasi modern, seperti di Israel, tiru sistem Romawi untuk hemat air 20%. Filosofi sejarah. Debat penyebab tunjukkan sejarah tak sederhana,
dorong pemikiran kritis tentang narasi kejatuhan modern seperti spekulasi kolaps ekonomi AIS. Secara emosional, Romawi ingatkan kita bahwa kejayaan tak abadi, tapi warisan bisa bertahan melalui hukum, seni, dan ide. Masa depan penelitian. Penggalian baru di provinsi seperti Dacia, Romania, bisa temukan artefak seperti koin atau senjata yang jelaskan interaksi barbar Romawi. Analisis DNA tulang dari makam Romawi dapat petakan migrasi suku Jermanik. Teknologi seperti spektrometri massa. Dalami komposisi pipa timbal, nilai dampak kesehatan. Jika ditemukan bukti perdagangan atau administrasi akhir, narasi dekadensi bisa bergeser ke adaptasi gagal. Kolaborasi dengan komunitas lokal di bekas provinsi Romawi penting untuk hormati warisan budaya. Mengapa Anda harus peduli? Runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah cermin kerapuhan dan ketahanan manusia. Dari korupsi hingga invasi, penyebabnya ajar kita jaga stabilitas di era modern. Apakah satu faktor atau efek domino yang hancurkan Roma? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah Romawi jatuh karena kesalahan sendiri, atau tekanan tak terhindarkan yang relevan bagi kita hari ini? Itu tadi, No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.